sekarang? Jam terakhir ya, jam terakhir. Jadi kita 1 jam pelajaran lagi. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah ada yang kurang sehat atau mungkin hati atau fisiknya yang kurang sehat? Kurang sehatnya apa nih? Hati atau apa ini yang kurang sehat? Hatinya. Oke, buat yang hatinya kurang sehat, Ibu doakan semoga cepat sembuh ya.
sudah kalian sebutkan itu sebenarnya itulah mengapa sebuah teks drama itu sangat penting. Tentunya fakta dari sebuah emosi tokoh itu di mana mereka mulai bermain. Jadi inilah yang membedakan drama dengan teks yang lainnya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang drama. Oke, jadi di sini hari ini kita akan membahas 3 materi utama. Yang pertama, apa itu drama? Kemudian unsur-unsur drama dan struktur drama. Kita hari ini membahas 3 pilar utama dari drama, yaitu pengertian drama, unsur-unsur dan struktur apa saja yang ada di dalam drama. Oke, kita bahas yang pertama dulu, apa itu drama. Oke Ibu, kita kalian mencari pengertian dari drama, silakan kalau boleh kalian untuk yang punya data internet saja. Nanti kita ulas bareng apa itu drama, silakan. Drama. Apa maksudnya? Drama adalah karya sastra atau seni pertunjukan yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui dialog serta gerak Kita akan saja tadi apa? Karya sastra. Iya. Kemudian apa lagi? Seni pertunjukan. ya atau seni pertunjukan yang menggambarkan Lalu kehidupan dan watak manusia melalui dialog serta gerakan yang bebas. pementasan. Nah, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, sebenarnya untuk secara sederhana atau secara umumnya kita bisa definisikan bahwa drama adalah karya sastra. Jadi benar, karya sastra yang menggambarkan realita kehidupan manusia melalui watak tokoh, yaitu yang dimana di dalamnya ada acting dan juga melalui pementasan. Ada acting dan juga dialog melalui pementasan. Jadi ada yang bisa pertanyaan? Oke, Bintang, silakan. Karya sastra Ya, drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia melalui watak dan dialog dalam sebuah pementasan atau pertunjukan. Oke, baik. Jadi karya sastra itu karya yang dibuat oleh apa namanya? Kalau dalam itu ada produser atau penulis. Jadi yang di dalam itu ada dialog dan juga watak. Jadi sebelum di pentas itu tentunya di dalam itu disebut drama. Kemudian kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu unsur-unsur drama. Jadi ada 5 poin utama dari unsur-unsur drama. Ada yang sudah tahu apa saja? Oke, yang pertama itu ada tema. Kemudian yang kedua plot. Kemudian yang ketiga tokoh dan penokohan. Yang keempat itu ada latar atau setting. Dan yang terakhir itu amanah. Kalian pasti tidak asing dengan tema, plot, tokoh, latar dan amanah, atau sudah pernah dengar kata sekilas saja sekilas. Biasanya kalian temukan dalam apa ini? Ya, selain itu dalam misalkan novel, usul intrinsik yang ada tema plot. Nah, kalau dalam
diawali dengan prolog. Kemudian yang kedua, dialog. Bukan. Apa? Jadi yang pertama prolog, kemudian yang kedua orientasi, yang ketiga komunikasi, resolusi, dan juga epilog. Jadi dalam drama itu ada 5 struktur. Yang pertama prolog, kemudian dilanjut dengan orientasi, komunikasi, resolusi, dan juga epilog. Oke, itu sudah membagi beberapa kelompok. Nanti kalian bisa maju ke depan untuk perwakilan. Ibu sudah mencantumkan perintahnya apa saja di lembar kali ini. Jadi nanti kalian tinggal membaca dan kemudian menganalisisnya ya. Iya, Bu. Dua nanti ke depan gak usah dibacain, langsung gini doang biar ada yang sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah, Bu. Baik, Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan memaparkan hasil dari diskusi kalian. Oke, kelompok mana yang sudah siap untuk maju ke depan? Aku. Kelompok 1 ya? 2. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Perwakilan dibacakan oleh siapa? Oke, oleh Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Setia. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan hasil analisis struktur drama. Selanjutnya kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai kelompok 1 dari sini. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Perwakilan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, karena sesi diskusi sudah selesai dan tadi kalian juga sudah memaparkan hasil dari diskusi kelompok kalian ke depan. Apakah sejauh ini pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan sudah kalian pahami atau belum? Oke, sudah kalian pahami. Kalau begitu, sebelum kita mengakhiri sesi belajar kita pada sore hari ini, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul untuk pulang. Menurut kalian, mengapa bagi kita penting untuk memahami baik itu struktur atau unsur drama sebelum kita membaca atau menonton sebuah pertunjukan? Ada yang bisa menjawab? Nggak tahu. Oke, jadi mengapa bagi kita itu sangat penting untuk memahami unsur struktur drama sebelum menonton dan ataupun membaca sebuah pertunjukan? Karena mungkin secara simpelnya itu agar membuat kita tidak bingung. Jadi kita nantinya jadi tahu jalan ceritanya dari awal sampai akhir. Kemudian selain itu juga membuat kita memahami pesan apa yang mau disampaikan oleh si penulis naskahnya tersebut. Jadi seperti itu. Apakah dipahami? Baik, ada yang ingin menunjukkan materi hari ini? Oke, untuk kesimpulannya mungkin kalian juga bisa lihat
Rasulullah